kelihatan layarnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan? Ya, oke ya. Nanti jangan lupa isi presensi ya di e-learning. Kemudian materinya sebenarnya bisa di-download dari sini ya, yang di kanan bawah ini. http://s1unsur konstruksi beton. Nah, tapi bisa juga ngambil dari website e-learning. Tapi yang di website e-learning biasanya saya cuma upload PowerPoint-nya. Jadi lebih lengkapnya adanya di sini, yang di http ini. Ya. Nah, kita mulai aja ya. Jadi kuliah semester sekarang ini lanjutannya semester yang lalu ya. Kalau yang lalu itu kan sudah belajar tentang balok ya, terus pelat ya. Nah sekarang lanjutannya itu baloknya 2 lapis tulangannya ya, atas dan bawah. Nah tapi saya mau review sebentar ya supaya ingat tentang ini ya. Nah ini saya nggak ngerti gimana caranya biar ini naik ke atas ya, gampang nggak ini? Mengganggu nih yang atas. Saya nggak tahu ya gimana caranya. Yaudah, kita mulai aja kuliahnya ya. Ini review balok yang bertulangan tunggal. Ya, jadi saya ngulang dulu sedikit, barangkali perlu diingatkan lagi ya. Ini kalau balok bertulangan tunggal, tulangannya itu hanya ada yang berfungsi sebagai tulangan tarik. Jadi tidak ada tulangan yang berfungsi sebagai tulangan tekan. Nah, kalau tulangan tarik, lambangnya biasanya disebut sebagai AS ya. A itu kan area, maksudnya luas. Jadi luas tulangan yang tariknya disebut AS. Nah, jadi karena ini kasusnya penampangnya balok ya, kemudian baloknya ditaruh di atas 2 tumpuan sederhana, terus kita sedang meninjau penampang balok yang ada di tengah-tengah bentang, maka yang mengalami tarik kan bagian bawah ya. Bisa dibayangkan kalau ada balok ditaruh di atas 2 tumpuan sederhana ya, kemudian di mana ya, ini kan balok gitu ya. Nah terus si balok itu kan punya berat sendiri ya, punya berat sendiri, kemudian berat sendiri ataupun beban yang ada di atasnya ya, beban gravitasi gitu misalkan. Nah, semua beban yang ditahan balok itu kan akan membuat baloknya jadi melengkung ke bawah ya, kayak gini. Nah, berarti kan bagian bawahnya balok akan mengalami tarik ya. Ini tarik biasanya lambangnya plus. Terus yang bagian atas yang balok mengalami tekan ya. Nah, makanya yang mengalami tekan dikasih arsiran ya. Yang nggak diarsir berarti mengalami tarik. Nah, ini tulangan tariknya AS ya. Nah, kemudian tinggi balok H, terus lebarnya baloknya disebut D ya. Tinggi dari atas sampai ke tulangan namanya D atau depth ya, kedalaman. Nah, kemudian karena bagian sininya tekan, maka perjanjiannya kalau gambar gangannya ke kanan ya. Ini perjanjian aja. Ke kanan tuh maksudnya tekan. Kalau gambarnya ke kiri seperti ini namanya bagian tarik ya. Nah, ini kan pas di levelnya baja tulangan, maka disebut sebagai ES, yaitu regangannya steel. Steel itu kan baja tulangan ini ya. Terus yang di sini bagian tekan itu namanya regangan konkrit. Konkrit itu beton ya. Nah ini EC, ini ES. Terus tingginya dari sini ke sini namanya C. Nah kalau dulu waktu ilmu tentang beton baru berkembang,
orang menggambarkan diagram tekan itu seperti ini ya, parabolik gitu. Nah, terus ada ketinggian namanya K2 kali C. Ketebalannya K3 kali Fc prime. Fc prime itu adalah kuat tekannya beton ya. Nah, terus karena bentuknya ini sulit digambar ya, ini parabolik berapa ukurannya kan sulit diprediksi ya lengkungannya, ini berapa, ini berapa, ini berapa, akhirnya disederhanakan cuma jadi kotak seperti ini, lebarnya 0,85 Fc prime, tingginya itu tinggi blok tekan namanya A ya, itu beta 1 kali C ya. Nah, terus ada gaya compression, gaya C, itu pas di tengah-tengah ketinggiannya kotak ini ya. Ini compression ini dialami oleh beton ya. Di sini kan tekannya compression. Nah, kemudian kalau bagian tarik ini tugasnya baja untuk menahannya ya. Ini kan baja tulangan. Nah, baja tulangan menahan tarik atau tension ya. Nah, tensinya sebesar AS kali Fs. Ini berlaku kalau regangan bajanya lebih besar dari regangan leleh atau yield. Kalau dilihat bentuk 3 dimensinya seperti ini ya. Ini aslinya seperti ini, bentuk parabolik. Nah, kemudian disederhanakan jadi bentuk kotak. Nah, ini compression, ini tensionnya ya. Nah, jarak antara gaya compression ke gaya tension itu namanya JD atau lengan momen. Nah, lengan momen itu adalah D dikurangi A per 2 ya. Karena dari sini ke sini itu namanya kan D. Dari sini ke sini namanya setengah A ya. Jadi JD dari sini ke sini itu adalah D dikurangi setengah A. Ini gambarnya diulang ya. Nah, kemudian prinsipnya sigma gaya horizontal kan harus sama ya, harus sama dengan 0. Maka compression harus sama dengan tension ya. Nah, kompresinya sendiri, kalau melihat dari gambar ini ya, kompresinya itu volumenya, volume kotak ini ya. Nah, volumenya itu kan ketebalannya 0,85 Fc prime. Terus lebarnya adalah B ya. Kemudian tingginya A ya. Jadi compression itu 0,85 kali Fc prime kali B kali A. Nah, jadi kalau tukar tempat ya, A-nya ke ruas kiri, maka A-nya itu adalah ASF yield 0,85 Fc prime B. Nah, kenapa kok muncul AS kali F yield ya? Nah, karena C-nya sama dengan T ya. Sedangkan T-nya itu adalah AS kali F yield. Nah, jadi keluar persamaan ini. Nah, kemudian kekuatan penantang balok ya. Kekuatan penantang balok berupa momen nominal. Itu adalah gaya kali lengan momen. Nah, kalau di sini kita punya dua versi ya. Mau pakai gaya tarik pada baja, yaitu sebesar AS kali F yield, dikalikan dengan momen yang namanya JD, atau mau pakai gaya kompresinya beton. Nah, gaya kompresinya beton tuh 0,85 Fc prime B kali A kali lengan momen ya. Nah, lengan momen itu tadi yang sudah ada gambarnya ya. Nah, sekarang kita bahas JD-nya ya. JD itu kan kalau dilihat dari gambar, JD itu adalah D dikurangi A per 2 ya. Lihat gambar yang halaman sebelumnya tadi. Nah, jadi persamaan ini bisa diubah sedikit ya. MN kali AS kali F yield. Nah, JD-nya diganti jadi D minus A per 2. Tapi kalau mau pakai versi compression beton ya, ini versi compression beton kan, 0,85 Fc prime BA kali dengan momen. Nah, itu juga bisa ya. Nah, beban
beban yang ada di struktur itu macam-macam ya. Ada dead load, live load, ada beban pada atap atau live roof ya, atau beban hujan ya, rain. Ada juga beban angin ya, wind, terus earthquake. Nah, ini disebut lagi ada wind, ada earthquake ya. Nah, kenapa disebut-sebut lagi? Karena kombinasinya beda ya di sini. Ini angkanya kan 1,2D, 1E, 1L. Nah, di sini 0,9D, 1W ya. Nah, kenapa mesti ada beberapa kombinasi beban? Karena kita ingin dapat kombinasi beban yang paling besar untuk mendesain ya. Jadi kalau mendesain itu bukan cuma beban ini tambah beban ini tambah beban ini enggak ya, tapi harus dikali suatu angka faktor pengalinya ya. Bisa 1,4 kali dead load atau 1,4 dead load tambah 1,6L ditambah setengah live proof atau rain. Nah, ini penggunaannya tergantung lokasinya ya. Kalau misalkan kita lagi ninja balok, baloknya itu ada di bagian dalam gedung ya. Nah, berarti kan baloknya jelas-jelas nggak akan kena hujan ya. Berarti kita nggak usah meninjau balok dikasih beban hujan ini. Live roof ini nggak usah, rain juga nggak usah ya. Nah, kalau live roof itu biasanya orang ya, jadi dianggap ada pekerja yang berjalan di atas atap ya, kalau misalkan ada perbaikan atap. Nah, ini juga kalau di balok nggak ada ya, live roof, rain itu nggak ada. Nah, tapi kalau earthquake ya biasanya ditahan juga oleh balok dan juga kolom ya. Tapi pelat enggak ya. Kalau pelat itu enggak nahan earthquake karena memang tidak didesain begitu. Karena kalau ada gempa kena bangunan ya, gaya gempa kan dari samping ya. Nah, itu tuh yang nahan cuma balok, kolom, dan dinding geser. Pelatnya enggak ya. Plat yang kita injak-injak itu plat lantai nggak nahan beban gempa ya. Maka dari itu ini nggak dipakai untuk mendesain plat ya. Nah, ini ada 3 kondisi ya yang dialami oleh struktur. Jadi ada 3 macam keruntuhan. Ada keruntuhan seimbang ya atau balance failure, ada keruntuhan akibat tekan atau compression failure, ada juga keruntuhan akibat gaya tarik ya. Nah, balance failure itu terjadinya kalau tulangan tarik, tulangan baja ya, tulangan baja yang menahan tarik, melelehnya itu bersamaan saat betonnya mencapai regangan batas ya. Jadi pas terjadi regangan leleh ya, regangan leleh itu adalah F-yield dibagi modulus baja, itu bersamaan terjadinya dengan betonnya retak ya. Nah, itu namanya balance failure. Jadi bagian tariknya beton dengan bagian tekannya beton sama kuatnya. Jadi terjadilah seperti ini ya. Nah, terus yang jenis kedua, compression failure ya, runtuh akibat tekan. Nah, kalau ini tanda-tandanya betonnya hancur ya, karena tekan. Nah, kemudian saat awal keruntuhan, tegangan tarik bajanya lebih kecil dari tegangan leleh. Jadi belum sampai leleh bajanya. Nah, ini terjadi jika tulangan tarik lebih besar dari luas tulangan balance ya. Jadi luas tulangan yang kondisi kedua ini lebih besar dari luas tulangan baja yang kondisi 1 ya. Nah, tapi ini tidak bagus ya jenis keruntuhan compression failure ini. Kalau bajanya kebanyakan ya, luas tulangannya terlalu banyak, maka kita tuh tidak tahu ya, tiba-tiba saja bajanya itu putus ya. Jadi kan bajanya itu kebanyakan, terus dikasih beban kuat ya, jadi baloknya nggak mengendut sama sekali gitu.
Nah, terus suatu saat bebannya itu besar gitu ya. Nah, bajanya nggak kuat, tapi nggak ada tanda-tanda betonnya melengkung. Beton melengkung itu kan akibat bajanya leleh ya. Nah, nggak ada tanda-tanda beton melengkung, tiba-tiba saja baja tulangan yang ada di dalamnya putus. Nah, kalau kayak gitu malahan berbahaya ya. Jadi nggak ada persiapan untuk memperbaikinya ya. Nah, kalau kita mendesain itu yang bagus tuh tension failure ya. Jadi penampangnya itu under reinforce. Jangan pilih penampang yang over reinforce atau kebanyakan ini ya. Kalau under reinforce itu ada tanda-tanda bajanya leleh kan. Nah, kalau bajanya leleh, baloknya melendut, jadi kelihatan ya. Kecuali kalau ketutupan langit-langit atau seling bangunan ya, itu juga nggak kelihatan. Tapi seandainya tidak tertutup ya, seandainya baloknya tidak ada yang menghalangi kita melihat balok, ya kelihatan ya, baloknya melendut. Nah, jadi bisa cepat-cepat diperbaiki sebelum bajanya pada putus ya. Nah, itu yang justru bagus. Jadi kita harus mendesain under reinforce. Nah, jadi kalau dibikin diagram regangannya ya, seperti ini ya. Jadi ini saat beton hancur. Beton hancurnya 0,003 ya. Nah, kalau balance failure itu kan yang tengah ini ya. Nah, itu regangan bajanya sama dengan saat leleh. Jadi beton retak, baja leleh ya bersamaan. Tapi kalau compression failure di sini ya. Nah, regangan bajanya kecil. Kenapa kecil? Karena terlalu kuat. Karena luas tulangan bajanya terlalu besar ya. Nah, ini yang nggak boleh justru. Yang bagus itu yang ini. Yang tension failure ya. Tension failure itu terlihat oleh mata bahwa bajanya sudah mulai leleh, baloknya melendut ya. Nah, ini yang bagus justru ya. Nah, ini kalau ini tipe keruntuhan yang aman ya, tension failure. Ya, tadi kan sudah dibahas ya. Nah, pada kondisi ultimate, tegangan bajanya adalah sama dengan saat leleh. Dan regangan bajanya lebih besar atau jauh lebih besar dari regangan leleh baja ya. Nah, jadi kalau dibandingin ya, ini ada balok A, balok B, balok C ya. Nah, yang balok A itu jenis keruntuhannya tension failure ya. Maka disebut dengan balok under reinforce. Nah, ini yang bagus ya. Jadi dia meregangnya jauh gitu ya. Menyebabkan baloknya melendut. Jadi bisa dilihat mata. Nah, terus kalau yang B, ini compression failure ya. Kebanyakan tulangannya, maka disebut over reinforce. Nah, kalau kayak gini, regangannya kecil ya. Nah, kalau regangan kecil, maka kurvaturnya atau kelengkungannya pun kecil ya. Nah, apa itu kurvatur nanti saya jelaskan ya. Nah, kalau balok C itu balance failure, jadi pas di tengah-tengah antara balok B dan balok A. Nah, apa itu kurvatur? Tadi belum diterangkan oleh saya ya. Kurvatur itu artinya kelengkungan ya. Nah, kelengkungan itu sudut yang ada di sini ya. Sudut yang di sini. Sudut ini atau sudut ini ya. Nah, itu namanya kurvatur. Jadi makin besar kurvaturnya, makin bagus ya. Di sini kurvatur kali tinggi balok ya. Jadi disebut kurvatur lambangnya pi. Kurvatur kali H, karena kurvatur lambangnya pi, maka disebut pi kali H ya, dinyatakan dalam persen. Nah, jadi kalau kurvaturnya besar, berarti lendutannya besar, jadi bisa dilihat oleh mata ya. Nah, supaya kita mendesain baloknya tidak kebanyakan ya, tidak sampai over reinforce, maka ada batasan ya. Rho itu adalah
AS atau luas tulangan baja dibagi BD itu tidak boleh melebihi 0,75 row balance ya. Rho-nya itu adalah AS per BD. Nah, tapi ini teori ya. Kalau kita ngecor, sebaiknya kita pakai rho-nya itu lebih kecil atau sama dengan setengah row balance. Karena ini secara teori bisa ya, tapi kenyataannya di lapangan kalau 0,75 row balance itu masih agak terlalu padat ya jarak antar tulangannya, jadi akan menyulitkan agregat kasar untuk melewati tulangan tersebut pada saat menuangkan mortar beton ya. Nah, jadi kita pakai yang lebih umumnya rho itu tidak boleh lebih dari setengah row balance. Nah, terus dari gambar regangan ya, bisa dicek nanti kalau mau ngecek bisa dilihat lagi ya gambar regangannya. C balance dibagi D adalah regangan konkret ultimate dibagi regangan konkret ultimate ditambah regangan baja saat leleh ya. Nah, regangan konkret saat pecah atau ultimate itu untuk beton normal 0,03 ya. Sedangkan regangan lelehnya baja itu adalah F yield dibagi ES. Nah, kalau ES-nya diketahui 2 kali 10 pangkat 5, maka persamaan ini bisa diubah jadi CB dibagi D adalah 600 dibagi 600 plus F yield ya. Nah, kemudian tentang A itu adalah beta 1 kali C ya. Tadi sudah ada di gambar regangan. Nah, kemudian beta 1 itu ada ketentuannya ya. Kalau kuat tekan betonnya lebih besar dari 17 tapi tidak melewati 28 megapascal, maka beta 1-nya itu 0,85. Tapi kalau kuat tekan betonnya lebih dari 28 megapascal, harus dihitung pakai persamaan ini ya. Tapi dibatasi juga tidak boleh lebih kecil dari 0,65 ya. Nah, untuk kondisi tulangan balance atau seimbang, A balance-nya itu adalah beta 1 kali C balance ya. Nah, karena tension sama dengan compression ya, ini kan tension nih, luas tulangan kali F yield ya. Nah, ini kita lagi membahas kondisi balance, jadi luas tulangan baja kondisi balance kali F yield itu sama dengan compression beton saat balance ya. 0,85 F supreme kali B kali A balance. Nah, jadi rasio tulangan kondisi balance itu adalah row balance adalah AS balance dibagi BD ya. Nah, itu bisa dinyatakan dalam persamaan ini juga. Nah, karena tadi diketahui beta 1-nya itu ada persamaan ini ya. Nah, ini ya. Ada persamaan CB dibagi D adalah 600 dibagi 600 plus F yield ya. Nah, ini dipakai persamaannya, jadi ini agak berubah ya, row balance-nya itu. Dimasukin ke persamaan ini, maka row balance-nya itu jadi fungsi dari beta 1 ya. Beta 1 kali 0,85 kali F supreme kali F yield kali 600 bagi 600 plus F yield ya. Nah, menurut SNI-nya masih 2013 ya. Ini 2019 persamaannya masih sama seperti ini ya. Kan kita sekarang pakai SNI yang 2019. Nah, menurut SNI ini AS minimum ya supaya beton tidak retak. AS minimum itu dibatasi seperti ini, ada 2 persamaan ya. Jadi luas tulangan itu tidak boleh kekecilan ya. Jadi ini batasnya. Ada 2 persamaan ya. Jadi 2 persamaan ini pilihlah AS
min yang terbesar ya, supaya aman. Jadi untuk menghitung AS min kita harus punya data kotakan beton, tegangan oleh baja, lebarnya balok, dan tinggi di efektif balok ya, atau depth. Nah, ini penampang seimbang ya, penampang balance. Nah, jadi suatu balok memiliki rasio tulangan atau rho lebih besar daripada ketentuan, lebih besar dari 0,75 rho balance. Kan ini tidak boleh ya. Kalau kebanyakan tulangannya, maka baloknya jadi getas ya, atau brittle bahasa Inggrisnya. Kalau getas berarti tidak ada tanda-tanda keruntuhan, tidak ada tidak terlihat bahwa kalau kelebihan beban baloknya melengkung ya. Nah, kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus lebarkan baloknya ya, atau baloknya ditinggikan. Nah, kalau baloknya ditinggikan, maka kan rho-nya akan kecil ya, atau B-nya dilebarkan, maka rho-nya akan menurun juga. Nah, opsi lain ya, dipasang menjadi tulangan ganda. Nah, tulangan ganda ini dipelajari di semester sekarang ya. Yang disebut tulangan ganda berarti baloknya itu punya tulangan tarik dan tulangan tekan. Kalau di semester yang lalu kan hanya belajar tulangan tarik ya. Atau kalau nggak salah Pak Tanto udah ngajarin tulangan ganda juga ya semester kemarin. Nah, jadi prinsipnya tulangan ganda itu diperlukan supaya jangan sampai baloknya itu over reinforce ya, salah satunya itu gunanya. Sekarang kita masuk ke balok T dan balok L ya. Apakah ini terlihat tampilannya? Kelihatan? Ya, kelihatan. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi itu baru mengingatkan tentang balok tunggal ya. Nah, balok T dan balok L ya, ini bentuknya aja seperti huruf T dan huruf L ya. Nah, jadi ini gambar ya sebagai penjelasan. Misalkan kita lihat dari bawah ya, ini ada pelat, terus ada kolom, ini kolomnya terpotong gambarnya ya, kolom kan terus ke bawah. Terus ini ada balok. Nah, kalau yang di tengah-tengah bentang, itu namanya, ini bentuknya seperti huruf T ya. Tapi ya kalau yang di pinggir bangunan, sebelah kiri T-nya nggak ada kan, nah, maka disebut sebagai balok L. Sebenarnya ini sama-sama balok yang seakan-akan punya sayap ya. Nah, kenapa kok mesti disebut sebagai balok T dan balok L? Bukannya balok itu cuma sampai sini ya. Nah, sebenarnya terus ini bukan balok gitu. Kalau baru belajar mungkin belum tahu ya kenapa ya. Jadi selama ini kan yang dianggap balok cuma segini nih. Nah, segini aja ya. Sebelah sininya bukan balok, sebelah sininya pelat ya. Nah, ternyata ada juga balok yang bentuknya T dan L ini. Nah, kenapa T dan L? Karena ini direncanakan supaya baloknya lebih kuat ya. Jadi sebagian bagian pelat dijadikan sebagai sayapnya balok ya. Ini kan sebenarnya pelat ya. Nah,
Jadi ada sebagian bagian plat yang digunakan untuk menjadi balok. Ya. Kalau dilihat dari samping pas seperti ini ya, jadi ini balok L, ini balok T ya. Nah, lebarnya disebutnya B efektif. Ini lebar, ini tinggi sayapnya atau flange-nya disebut sebagai HF ya, half flange gitu. Nah, ini lebar badannya disebut BWF. Nah, sebenarnya itu adalah bagian dari plat ya. Nah, kenapa bisa mengklaim sebagian plat menjadi bagian balok? Karena perlu untuk menambah kekuatan baloknya ya. Nah, jadi masang sengkangnya pun, ini kan sengkangnya gini nih, sampai masuk ke bagian plat ya. Nah, biasanya kan balok cuma sampai sini nih plat si sengkangnya ya. Nah, kalau ini enggak, ini sengkangnya masuk ke dalam bagian plat. Jadi bagian pelat dianggap menjadi bagian balok ya. Nah, kemudian kita lihat ya dari samping misalkan. Ini kan pelat ya. Nah, kemudian pelat yang semula lurus ya, ternyata pelatnya itu bisa seakan-akan melengkung ya kalau di gambar ekstrim ya. Kenapa melengkung? Karena nahan beban dari atas ya, beban gravitasi. Nah, kalau ini tumpuan, maka kan melengkungnya seperti ini ya. Nah, melengkung seperti ini. Tapi yang di atasnya tumpuan melengkungnya ke atas ya, terus ini ke bawah lagi ke sini ya. Cuma nggak digambar. Nah, yang di tumpuan ini juga melengkungnya ke atas ya. Nah, jadi melengkungnya begini. Naik, turun, naik gitu ya. Nah, jadi karena beton itu tidak kuat menahan tarik, bagian yang tariknya retak-retak ya. Nah, bagian yang di tengah bentang retak-retak seperti ini bagian bawahnya. Tapi yang di bagian tumpuan yang mengalami tarikan bagian atas, jadi yang retak-retak atas, yang bawahnya enggak ya. Ini juga retak-retak. Jadi perilakunya seperti itu, di mana ada tarik, betulnya retak ya. Nah, jadi kalau kita lihat potongan AA ya, yang pas di tengah bentang, itu seperti ini ya. Jadi ada sebagian pelat dijadikan balok ya. Nah, lebarnya disebutnya sebagai B. Kemudian ini potongan BB ya, potongan BB itu yang dekat tumpuan. Nah, potongan AA, kita lihat potongan AA dulu ya, yang di sini yang di tengah bentang. Potongan AA itu, yang bagian arsirnya adalah yang mengalami tekan ya. Nah, yang mengalami tekan cuma di bagian plat ya. Nah, tapi nggak selalu juga. Ini kemungkinan pertama ya. Di potongan AA bisa juga terjadi kemungkinan seperti ini. Jadi semua bagian pelat mengalami tekan di arsir ya, tapi sebagian web atau badan balok mengalami tekan juga ya. Jadi di bagian AA ini bisa gambarnya ini atau bisa juga ini ya. Tapi kalau di dekat tumpuan yang potongan BB, ini potongan BB ya, ini kan yang kena bagian tekan tuh bagian bawahnya balok ya. Nah, bagian bawahnya balok tuh web, makanya diarsir. Jadi di lokasi potongan BB hanya ada satu kemungkinan ya, bahwa hanya webnya saja yang mengalami tekan. Nah, kenapa kok nggak sampai ke sini arsirannya? Kok nggak sampai ke flange gitu ya, arsiran tekannya? Ya nggak mungkin juga ya. Ini kan udah cukup tinggi nih baloknya ini. Jadi nggak akan mungkin tekan itu sampai sini gitu ya. Itu nggak mungkin. Jadi pastilah semaksimum-maksimumnya tekan cuma sampai di bagian webnya balok ya. Nah, kalau di sini di sayap ya, sayap itu sebenarnya bagian plat ya. Kan plat itu tipis. Plat itu kan antara 12 cm sampai 14 cm ya. Nah, karena tipisnya kemungkinannya dua. Cuma
sayap yang kena tekan, atau seluruh sayap kena tekan, dan sebagian web kena tekan juga. Nah, itu penyebabnya ya, karena tebal sayap itu tipis. Nah, ini saya ambil dari SNI Beton ya, yang tahun 2019. Nah, di situ tuh ada penjelasannya ya, bagian plat mana yang bisa diklaim untuk menjadi bagian balok ya. Nah, kan lebarnya plat yang diklaim sebagai bagian balok itu disebut dengan lebar efektif plat ya. Sebesar apa sih? Nah, lebar efektif plat itu tidak boleh melebihi 1/4 bentang balok ya. Kemudian lebar efektif plat dari masing-masing tepi balok badan tidak boleh melebihi nilai terkecil dari, nah ada 2 ya, bisa 8 kali tebal plat, bisa setengah jarak bersih antar badan atau web ya. Nah ini namanya S1 atau S2, nah lihat di sini ya. Jadi bisa 8 kali tebalnya plat ya, tebal plat itu kan dari sini ke sini. Atau setengah jarak bersih balok yang bersebelahan ya, bisa ini S1 atau S2 ya. Nah, untuk balok dengan plat yang hanya satu sisi saja, yang bentuknya seperti huruf L terbalik, lebar sayap efektif diukur dari tepi badan balok tidak boleh lebih dari 6 kalinya tebal plat ya. Tebal plat itu dari sini ke sini, atau setengah jarak bersih antara badan-badan balok yang berdekatan, S1 atau S2 ini ya, atau 1/12 panjang bentang balok. Nah, itu ketentuannya ya, seberapa lebar yang boleh diklaim sebagai bagian dari balok, yaitu BE ya, ini. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang bertanya? Ya udah, saya terusin ya. Ini balok T terisolasi ya, jadi ada istilah balok T terisolasi, yaitu balok tunggal yang jauh dari balok yang lain. Nah, seberapa jauhnya itu tidak ada penjelasannya di SNI Beton ya, ataupun di peraturan ACI yang dari Amerika ya, yang disebut jauh tuh sejauh apa ya, berapa mili, nggak ada penjelasannya. Jadi kapan kita mengklaim bahwa ini balok T, ini balok L, atau bukan balok T dan balok L ya, balok kotak biasa yang seperti biasa kita pelajari, itu nggak ada ketentuannya tentang jarak yang disebut jauh ini ya. Nah, jadi misalkan nih ya, balok T. Nah, bentuk T ini akan menolong balok ini ya, karena adanya flange ini akan menambah luas daerah tekan yang harus memiliki tebal sayap atau flange ya. Nah, ini lebarnya disebut B efektif ya. Nah, B efektif itu tidak boleh melebihi 4 kalinya lebar web atau badan balok ya. Nah, kemudian tingginya plat ya, tingginya plat itu harus lebih besar atau sama dengan setengahnya lebar balok ini ya. Nah, seperti itu ketentuannya. Nah, beberapa model balok T, ada yang cuma satu ya, ada yang berdekatan. Nah, berdekatannya juga nggak ada penjelasannya tuh di SNI atau SCI. Berdekatannya nih berapa mili ya, nggak ada penjelasannya. Nah, tapi ini bisa dianalisis menjadi satu balok tes lebar ini ya. Jadi lebar ini dan lebar ini digabung jadi 2 BWF. Nah, kemudian ada juga balok L ketemu dengan balok L ya, nyambung jadi seperti ini ya.
Kemudian di bawahnya lagi ada balok L dan balok L. Jadi baloknya seperti kosong ya dalamnya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini kan tidak umum ya. Kenapa balok mesti dibikin kosong seperti ini? Nah, itu biasanya untuk ini ya, misalkan gorong-gorong ya. Pernah lihat nggak pas mau masang apa gorong-gorong di sepanjangan jalannya? Kadang-kadang kan oleh pekerja yang box-boxnya tempat gorong-gorong itu ditaruh di tepi jalan ya, karena galinya belum selesai gali tanahnya. Nah, kalian kan lihat nih box-box ini ya, kotak-kotak ini. Nah, kalau mau menganalisis balok-balok seperti itu, pakai prinsip ini ya. Jadi, seakan-akan seperti huruf L, ketemu huruf L, ketemu huruf L lagi, ketemu huruf L lagi. Jadi, ada 4 balok yang berbentuk huruf L ya. Nah, itu jadi box girder ya. Bisa untuk gorong-gorong ya, itu yang kekuatannya rendah. Tapi kalau untuk di jembatan, box girdernya itu kekuatannya sangat tinggi ya. Pernah lihat nggak box girder jembatan? Jadi bentuknya itu seperti trapesium ya. Kalau ini kan kotak ya. Kalau itu bentuknya trapesium biasanya yang untuk jembatannya. Nah, di sini saya nggak punya gambarnya, tapi kalau penasaran ya bisa cari di Google ya. Cari gambar box girder yang untuk jembatan. Jadi bentuknya biasanya trapesium ya. Dan dilengkapi dengan baja-baja tulangan pertegang juga ya. Nah, seperti ini bisa dianalisis jadi seakan-akan bentuk I ya. Jadi beweb kiri dan beweb kanan digabung. Nah, kemudian lebar keseluruhannya namanya B. Analisis balok T ya. Nah, umumnya zona tekan balok T berbentuk persegi yang diarsir. Nah, seperti ini ya. Bagian tekannya di sayap. Kemudian lebarnya itu adalah beweb. Nah, kemudian ini kan namanya HF ya. Tinggi platnya namanya HF. Head ininya flange ya. Flange itu sayap. Nah, di sini zona tekannya berbentuk persegi yang akibat momen positif ya. Jadi yang arsiran ini zona tekan. Nah, ketinggian zona tekan itu namanya A ya. Jadi A-nya itu masih lebih kecil dari HF ya. A-nya itu dari sini sampai sini. Nah, kemudian kasus kalau balok T yang kena tekan itu seluruh sayapnya dan sebagian badan ya, seperti yang tadi ada di gambar ya. Nah, kalau kayak gini, maka A-nya jelas-jelas lebih besar dari HF ya. HF-nya cuma segini, A-nya itu dari sini sampai ke sini ya. A-nya lebih besar dari HF. Nah, kalau kayak gini, zona tekannya berbentuk T akibat momen positif ya. Nah, kita tinjau dulu ya jenis yang A-nya lebih kecil dari HF. Jadi A-nya itu cuma dari sini sampai ke sini ya. Itu namanya A. Lebarnya B ya. Kemudian ini namanya beweb ya. Nah, sama seperti penampakan persegi dengan balok selebar B, asumsikan tulangan bajanya itu sudah leleh ya, maka regangan baja lebih besar atau sama dengan regangan leleh. Sehingga tegangan bajanya sama dengan tegangan leleh ya. Nah, kita cek apakah HA-nya lebih kecil sama dengan HF ya. Pakai persamaan kesetimbangan. Sigma gaya horizontal harus sama dengan 0 ya. Maka tension baja harus sama dengan compression beton. Maka didapatkan A itu adalah AS F dibagi 0,85 subprime B ya. Nah, cek apakah sudah leleh atau belum bajanya. Dicek pakai persamaan ini ya. Hitung C-nya dulu. Dan hitung regangan
bajanya dulu ya. Nah, kemudian kita cek apakah nilai regangan baja ini lebih kecil atau lebih besar dari regangan leleh ya. Kalau lebih besar dari regangan leleh, seperti persamaan ini ya, ES-nya lebih besar dari regangan leleh. Nah, itu berarti memang sudah leleh ya. Kalau belum berarti memang, kalau lebih kecil dari air yield, berarti memang belum leleh. Kemudian hitung momen nominalnya ya. Momen nominal perhitungannya sama saja seperti biasanya ya. Misalkan gaya tarik dikalikan dengan momen. Gaya tariknya itu isinya adalah AS kali F yield. Dengan momennya D dikurangi A per 2 ya. Nah, ini masih lanjutannya ya. Kalau tadi A-nya itu, ini A ya, A-nya itu lebih kecil dari HF ya. HF itu adalah tinggi sayap ya. Di A lebih kecil dari HF atau sama dengan HF. Nah, sekarang A-nya lebih besar dari HF ya. Nah, kalau kayak gini berarti yang diarsir semua sayap ditambah sebagian badan ya. Nah, kalau seperti itu kita analisisnya dipisah ya. Ini kan sayapnya kiri dan kanan ya. Jadi dibagi dua nih. Satu gambar ini dibagi menjadi dua bagian. Yang ini ya dan yang ini ya. Nah, bedanya apa? Lihat di sini nih. Kalau ini kan semua sayap dan sebagian badan ya. Nah, yang sayap-sayapnya ini arsir ya. Nah, terus di sini ada luas tulangan baja bagian untuk model yang ada sayapnya aja yang ditekan ya. Jadi dikasih kode ASF ya, yaitu luas tulangan baja yang tekannya itu terjadi pada sayap ya, makanya disebut AS, flange itu sayap ya. Nah, ditambah yang ini ya, yang ini kan arsiran bagian badan ya, bagian badan balok. Ini lalu ada lambang namanya ASW ya, jadi ini ada luas tulangan baja pada model di mana webnya balok itu mengalami tekan ya. Jadi ini dipisah nih luas tulangannya nanti ya, ASF dan ASB. Nah, cara misahnya nanti ada pembahasannya ya. Jadi prinsipnya itu, ini dibagi dua ya, analisis sayap saja tertekan, lalu menganalisis web saja yang tertekan ya. Nah, bedanya itu seperti ini. Ini kan semula, kalau total ya, semuanya tertekan, itu ada gaya namanya compression ya, C. Ya. Kemudian di bagian baja ada gaya tarik namanya AS kali F yield ya. Ini adalah T-web ya namanya. Jadi tension yang terjadi pada web balok. Nah, kalau di sini ya pada saat kita cuma ninjau sayapnya saja tertekan, C-nya itu kan dipecah nih ya. C-nya itu jadi namanya pun berubah. Di sini cuma CF ya. Nah, di sini CW ya. Nah, CF itu berapa, nanti ada penjelasannya ya. Nah, ini prinsipnya, bahwa C ini pun dipecah ya, jadi CF tambah CW. Nah, terus T-webnya juga dipecah, jadi T-flange tambah T-web ya. Nah, isinya TF itu ASF kali F yield. Isinya T-web adalah AS web kali F yield ya. Jadi masing-masing punya T sendiri-sendiri, C sendiri-sendiri ya. Nah, terus ini lebar blok tekannya masih sama ya, 0,85 Fm. Nah, terus A-nya kan beda nih. Ini kan A-nya setinggi HF ya. Kalau ini A-nya sesuai arsirannya ya, dari sini ke sini. Nah, jadi D-nya lengan momennya itu beda ya. Kalau ini kan lengan momennya D dikurangi half length per 2. Kalau ini lengan momennya D dikurangi A per 2.
Nah, itu bedanya ya. Nah, ini dilanjutkan ya. Jadi yang semula ini dibagi menjadi bagian tekan pada web dan bagian tekan pada flash ya. Nah, CW itu yang tadi ada gambarnya ya. CW itu adalah 0,85 FC prime kali A kali B web. Kalau gaya tekan pada flash atau CF itu 0,85 kali FC prime kali B dikurangi B web kali HF ya. Lihat gambar yang halaman tadi itu ya. Nah, ini kita kan tinjau flange ya. Flange-nya itu kan ada kiri dan kanan. Kiri dan kanan ya. Nah, makanya ada dua kotak blok tekan seperti ini. Nah, analisis blok P dengan zona tekan berbentuk T dengan nilai A lebih besar dari HF ya. Nah, cara ngeceknya apakah A-nya betul lebih besar dari HF atau enggak ya. Nah, prinsipnya kalau memang prinsipnya kita asumsikan bentuknya bagian tekan bentuknya seperti huruf T ya, seperti ini. Asumsinya itu dulu. Jadi bagian tekan kita anggap bentuknya T ya. Dipisah-pisah ya, sama dengan hanya sayap kiri dan kanan yang ketekan ditambah hanya bagian webnya yang ketekan ya. Nah, kemudian kita analisis ya, asumsi tulangan tarik leleh ya. Kita punya persamaan kompresi untuk model yang punya flange tertekan itu adalah 0,85 FC prime kali HF ya, tinggi pelatnya, kali B min B web ya. Nah, ini B, ini B, ini B web ya. Kemudian compression untuk model yang bagian webnya saja yang tertekan itu adalah 0,85 kali FC prime kali A kali B web ya. Sedangkan tension itu AS kali F yield yang di sini ya. Web itu AS kali F yield. Nah, keseimbangan gaya harus sama dengan 0 ya, sigma H horizontalnya. Maka P harus sama dengan CF tambah CW ya. Maka kita bisa dapatkan persamaan untuk menghitung A. Ya, jadi ini ganti ke sini ya. Disubstitusi, maka keluar persamaan A ya. Nah, cek tulangan tariknya kalian belum ya. Kita hitung C-nya dulu, lalu hitung regangan baja ya. Nah, tulangan tarik leleh jika kita dapatkan bahwa ES-nya ya, regangan bajanya, sama dengan atau lebih besar dari regangan leleh ya. Nah, untuk beton normal, RCU itu 0,003 ya. Regangan leleh itu adalah F yield dibagi ES ya. F yield-nya 400 megapascal standarnya ya. Walaupun di pasaran nggak semua baja tulangan pas 400 megapascal. Malah saya bilang sepertinya nggak ada ya. Ini cuma teori aja bahwa regangan baja 400 megapascal. Yang dijual di pasaran itu biasanya 420-an, 430-an ya. Bahkan yang 600 juga ada ya. Nah, masih lanjutannya ya. Jadi kalau kita lagi membahas bagian yang sayapnya saja ketekan ya, sayapnya diarsir, maka luas zona tekannya adalah B, ini B ya, di sini dikurangi B web dikali HF ya, itu luas arsiran. Kemudian gaya tekan untuk model yang di mana flange-nya saja mengalami tekan ya, compression untuk model itu CF adalah 0,85 kali kuat tekan beton kali luas zona tekan. Nah, luas zona tekannya B web kali HF ya. Nah, kemudian ada syarat keseimbangan gaya, sigma horizontal sama dengan 0. Maka
reference-nya harus sama dengan compression flange ya. Nah, asumsinya F yield sama dengan Fs sama dengan F yield ya, atau dengan bacanya sama dengan sudah leleh. Maka ini kan tension ya, tension baja. AS untuk model flange ya, kali F yield sama dengan 0,85 F supreme kali B min BW kali HF ya. Lihat gambar ini. Nah, jadi luas tulangan tarik flange-nya 0,85 F supreme B min BW kali HF dibagi F yield ya. Nah, lihat gambar ini ya. Maka D adalah HF per D minus HF per 2 ya. Kemudian momen nominal untuk model yang flange-nya saja diarsir ya, karena mengalami tekan. Momen nominal flange adalah CF kali dengan momen ya, belakang momennya D minus HF per 2. Nah, CF-nya sendiri itu adalah 0,85 F supreme B min BF kali HF ya. Kemudian dikalikan dengan momen. Tapi boleh juga pakai persamaan satunya ya. NMF sama dengan tension di balok yang modelnya flange-nya mengalami tekan ya, maka dinamai TF. TF dikalikan dengan momen. TF-nya sendiri adalah AS flange dikalikan F yield ya, kemudian dikali dengan momen. Nah, sekarang kita tinjau model yang bagian webnya diarsir karena mengalami tekan ya. Jadi arsiran itu luasnya disebut sebagai luas tulangan tarik ya, bukan luas tulangan arsiran. Luas tulangan tarik ASW yang ini ya. ASW adalah AS dikurangi ASF. ASF itu gambar yang model flange-nya saja yang tertekan ya. Kalau AS ini waktu kondisi asli ya, waktu arsirannya masih berbentuk huruf T. Nah, itu ada tulangan namanya AS ya. Nah, jadi luas tulangan tarik web itu adalah sisanya dari AS dikurangi ASF ya. Kemudian gaya tekan pada web atau C web adalah 0,85 kali F supreme kali A kali B web ya. Nah, secara kesetimbangan gaya sigma horizontal harus sama dengan 0. Maka C web-nya harus sama dengan P web. Sedangkan P web-nya itu adalah AS web kali F yield ya. Maka didapatkan A versi untuk balok yang webnya tertekan ya. Nah, ini versi A web. Nah, kemudian lengan momennya, lihat di gambar ya, lengan momen itu adalah D dikurangi A per 2. Jadi agak beda dikit ya kalau yang bagian flange-nya mengalami tarik, itu lengan momennya D dikurangi HF per 2. Ya. Karena A-nya sama dengan HF ya, maka A per 2, karena A-nya sama dengan HF, maka A-nya diganti menjadi HF. D minus HF per 2 ya. Tapi kalau yang model ini yang webnya tertekan itu namanya D dikurangi A per 2. Nah, momen nominal webnya pakai gambar ini ya. Jadi gaya C web dikali dengan momen. Nah, C webnya sendiri 0,85 F supreme kali A kali B web. Kemudian dikali dengan momen. Boleh juga gunakan persamaan berdasarkan tension ya. Jadi tensinya adalah AS web kali F yield. Dikali dengan momen ya. Boleh pakai dua-duanya, terserah yang mana. Nah, total momen pada balok P harus sama dengan momen pada flange balok tambah momen pada web balok ya. Jadi momen nominalnya itu adalah momen nominal flange ditambah momen nominal web. Jadi momen nominalnya itu adalah penjumlahan dari keduanya itu ya. Momen nominal flange ditambah momen nominal web. Ya.
Nah, tulangan balance untuk balok P dan L. Jangan lupa ya, kalau mendesain tulangan P atau L, kita juga nggak boleh kebanyakan tulangannya yang dipasang ya. Jadi ada batasnya supaya nggak over reinforce. Round balance-nya itu dikasih persamaannya masih sama dengan untuk balok kotak ya. Jadi round balance itu adalah beta 1 kali 0,85 F prime kali F yield dibagi 600 per 600 plus F yield. Di mana luas tulangan balance-nya adalah round balance kali B kali D ya. Ini untuk balok yang flange-nya saja tertekan ya. Tapi kalau balok yang flange ditambah sebagian webnya tertekan, maka AS balance-nya sama dengan C balance dibagi F yield ya. Nah, C compression kondisi balance adalah C flange balance ditambah CW kondisi balance. Nah, ini diuraikan, CF balance-nya itu 0,85 FC prime HF kali B minus B web. Kalau CW bagi kondisi balance adalah 0,85 FC prime kali A balance kali B web ya. Lalu disederhanakan persamaannya jadi digabung seperti ini. Nah, round balance-nya adalah AS balance dibagi dengan BD. Nah, tulangan minimum supaya betulnya tidak retak ya. Tulangan minimum itu persamaannya masih sama juga dengan untuk balok yang bentuknya kotak ya. AS minimumnya 0,25. Oh sorry ya, ini yang balok P dan L beda ya. Kalau untuk balok kotak ya, AS minimum itu 0,25 kali FC prime dibagi F yield kali B web kali D ya. Dan 1,4 kali F yield kali B web kali D. Dari dua persamaan ini, pilihlah yang terbesar sebagai patokan AS minimum. Ya. Nah, ini yang umumnya ya, untuk balok P dan L, kalau bagian flange-nya tertekan, seperti gambar tadi ya, yang diambil itu bagian flange-nya tertekan. Tapi kalau bagian flange-nya tertarik, ya, ini agak beda AS minimumnya ya. Jadi persamaannya memang mirip, tapi pengkalinya beda. Kalau ini kan dikali 0,25 ya. Kalau ini justru dibagi 2 ya. Nah, dikali setengah. Jadi akar F prime dibagi 2 F yield kali B kali D. Dan AS minimumnya bisa juga seperempat akar F prime kali F yield kali BF kali D. Ya. Jadi ini untuk balok P dan L kalau bagian sayapnya tertekan ya. Kalau yang ini untuk kalau bagian sayapnya tertarik. Nah, ini udah selesai ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Udah isi absen belum? Sudah, Bu. Udah. Mungkin minggu depan yang ngajar Pak Tanto ya. Saya seharusnya giliran kedua, tapi Bapaknya di keluar kota. Nah, kalau nggak ada yang bertanya ya, nanti kalau ingin file yang lengkap, lebih baik langsung downloadnya dari Google Drive aja. Ini ya yang di sini nih, yang di http S1 Unsri konstruksi beton ya. Di situ lebih lengkap daripada yang saya taruh di website e-learning. Di website ini kan tempat naruhnya dibatasi ya, tempat taruhannya. Jadi saya cuma bisa naruh 1 file atau 2 file per pertemuan ya. Nah, kalau gitu, kalau tidak ada yang bertanya, ini kalau ini ada yang bertanya nggak? Kalau nggak ada ya, saya mau screenshot dulu gitu. Izin, Bu. Nah, ya boleh. Ada yang bertanya? Yang perhitungan tadi itu pada yang ada kondisi sengkang semua ya, Bu? Kondisi sengkang semua maksudnya? Ya itu selalu ada sengkangnya.
Dan terus untuk tulangan minimum yang untuk terakhir itu. Oh ya, Yang iya, kalau ngitung tulangan minimum, data sengkang tuh nggak masuk ya. Ntar saya lihat juga. Nah, tadi tulangan minimum ya, persamaannya itu, nah, saya share screen lagi dong, bentar ya. Share screen dulu sebentar. Nah, ini ya, tulangan minimum. Ini ya, jadi kan data-data yang diperlukan tuh kuat tekan, kuat dalam baja, kuat tekan beton ya, lebar balok, tinggi efektif ya, ini juga sama. Jadi tidak ada data tulangan sengkang ya. Nah, di sini ini yang disebut AS minimum ini AS minimum tulangan tarik ya, bukan AS minimum tulangan sengkang ya. Jadi data-data yang diperlukan tuh ini, tekan beton, pakai baja, lebar balok, dan tinggi efektif ya. Sama ini BF itu lebar apa? Lebar sayap. Sayap itu maksudnya pelat yang decline sebagai bagian beton ya. Nah, ini saya screenshot dulu ya. Ada 5 halaman. Nah, halaman 1. Bentar ya, saya baru buka. Ini ada Photoshop. Ada Photoshopnya lama ini. Nah, ini baru halaman 1 ya, saya screenshot ya. Terus halaman 2,